Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelekat PA GPIB. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di IHMPA GPIB Cinere pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Sebelum memulai IMPA kita, adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Adik-adik diundang berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Mu curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditembus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Mu curahkan kurnia. Masih dalam sikap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini, dan hari ini kami dapat beribadah secara online di rumah kami masing-masing.
Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini beserta seluruh kakak-kakak yang terlibat dalam IMPA online ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga ke-9. Adik-adik diundang berdiri untuk kita bersama-sama membaca Alkitab. 1 Korintus 1 ayat pertama hingga ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Adik-adik, boleh duduk kembali untuk mendengarkan cerita. Halo adik-adik. Nah, kali ini kakak mau bertanya dulu nih. Apakah adik-adik pernah diberikan tugas oleh mama atau oleh papa? Misalnya, adik-adik diminta untuk merapikan tempat tidur, atau membantu mama menyapu di rumah, mengepel, atau diminta membantu papa untuk mencuci mobil. Nah, pastinya pernah ya. Lalu bagaimana adik-adik melakukannya? Apakah adik-adik melakukannya dengan marah-marah atau dengan penuh sukacita? Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini juga diberikan tugas oleh Tuhan Yesus dan tugasnya berat adik-adik. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah. Dia mengerjakan tugasnya dengan patuh dan selalu bersyukur. Dia tidak pernah mengeluh dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab ya, yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Itu merupakan surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus. Kota Korintus ini adalah kota yang sangat berkembang karena posisinya yang cukup strategis, sehingga kota ini juga merupakan kota pelabuhan. Banyak pedagang-pedagang yang berasal dari daerah lain datang ke kota Korintus ini. Sehingga kota Korintus ini juga merupakan kota perdagangan yang menghasilkan berbagai barang mewah maupun karya seni yang indah. Dan di kota Korintus ini juga banyak orang-orang yang datang dari berbagai macam daerah.
dengan latar belakang yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, karakter yang berbeda, bermacam-macam dari segala daerah. Tetapi sayang sekali adik-adik, kota Korintus ini juga terkenal dengan kejahatannya. Banyak juga orang-orang di kota Korintus ini yang suka berbuat jahat. Sehingga itu menjadi suatu tantangan yang berat juga untuk jemaat Kristen yang ada di Korintus. Mendengar hal itu, Paulus menjadi sedih adik-adik. Lalu ia menulis surat untuk jemaat di Korintus. Ia ingin sekali membantu jemaat untuk menghadapi berbagai masalah dan pergumulan. Paulus juga memberikan nasihat mengenai sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Supaya jemaat di Korintus dapat menjaga persatuan sesama jemaat Kristen dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Apa saja sih yang harus dilakukan? Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap selalu bersyukur, baik dalam keadaan yang berat sekalipun. Lalu memiliki sikap hidup yang baik sebagai saksi Kristus. Juga hendaknya jemaat di Korintus juga harus saling menjaga kesatuan agar tidak terpecah-pecah karena adanya kejahatan di kota Korintus. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita juga mau diingatkan bahwa kalau kita mendapatkan tugas baik dari mama atau papa ataupun guru-guru di sekolah, harusnya kita lakukan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dengan begitu, tugas yang berat sekalipun dapat kita jalani atau dapat kita selesaikan dengan baik. Misalnya, diberikan tugas oleh mama setelah selesai belajar atau mengerjakan tugas online dari sekolah, tolong dong bantu adik di rumah untuk mengerjakan tugas online karena adik masih kecil, jadi belum begitu mengerti. Walaupun adik-adik merasa, aku capek, udah belajar lama, matanya udah lelah melihat laptop atau komputer terus, aku males ngajarin adik aku. Wah, itu harus segera diperangi adik-adik. Kita harus mengerjakan tugas yang sudah diberikan mama tadi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Rasa syukur karena adik-adik masih diberi kepercayaan oleh mama untuk mengajari adiknya, juga masih bisa bersekolah walaupun secara online. Dan dengan penuh sukacita agar tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terasa berat. Itu juga suatu bentuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi, kita juga harus tetap setia menjadi saksi Kristus. Oke adik-adik, cukup sampai di sini cerita kakak. Bye-bye. Nah adik-adik, kita baru saja selesai mendengarkan cerita hari ini. Sekarang saatnya untuk aktivitas. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik perlu mempersiapkan beberapa bahan, yaitu kertas warna atau kertas HVS,
atau kertas buffalo ukuran A4 sebanyak 3 lembar. Adik-adik bisa menggunakan kertas yang sudah dipakai di satu sisi ya. Alat tulis atau alat mewarnai seperti pensil, pulpen, krayon, atau pensil warna. Adik-adik juga membutuhkan gunting dan lem atau double tape. Adik-adik bisa mempersiapkan bahan-bahan tersebut, lalu pause video ini, nanti bisa play kembali videonya setelah adik-adik siap untuk melakukan aktivitas. Oke, kita sekarang masuk ke cara membuat. Yang pertama, buatlah gambar seperti contoh di bawah ini. Kedua, guntinglah gambar yang telah dibuat tadi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan terpisah. Contohnya ada di layar adik-adik. Yang ketiga, lipatlah satu lembar kertas lainnya seperti gambar di bawah ini, lalu gunting kertas tersebut mengikuti garis lipatan, menjadi seperti persegi panjang yang ada di layar adik-adik. Yang keempat, tempelkanlah potongan kertas persegi panjang yang telah ada menjadi seperti ini. Lalu tempelkan juga kelopak bunganya seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, adik-adik tempel juga gambar yang berbentuk bulat di atas kelopak bunganya. Yang keenam atau yang terakhir, tempelkanlah potongan yang berbentuk daun. Setelah itu, di kertas yang berbentuk persegi, adik-adik bisa menuliskan kalimat seperti ini. Aku setia menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Setelah itu, adik-adik bisa hias bunganya, dan pada kelopak bunga, adik-adik bisa tuliskan hal-hal apa saja yang membuat adik-adik dapat setia menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Jangan lupa abadikan aktivitas kalian, lalu kirimkan hasilnya melalui WA grup PA, atau bisa juga kamu tag atau kirim ke wa@pelkatpa_cinere. Selamat beraktivitas! Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan dapat diberikan melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 157-000-354-7958 atas nama GPIB Jemaat Cinere. Mari kita bernyanyi bersama untuk persembahan kita dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik diundang berdiri, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan,
Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu GPIB Cinere, dan Tuhan kiranya Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam posisi berdiri, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sabar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, penyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil, penyentak yang terlelap. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat selalu menjadi saksi-Mu dengan sukacita dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mama dan papa kami, kiranya Engkau mau memberkati kesehatan dan usaha kerja mereka. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. God bless you.